Ya, assalamualaikum Bu Santi, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Hadi. Apa kabar Pak Hadi? Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, gimana nih Bu? Aduh, nggak biasa hanya ngajak Zoom ini ya. Ada apa nih? Beri kita ceritain. Iya Pak, maaf Pak ya ganggu. Mungkin waktu istirahatnya Pak Hadi, waktu santainya saya minta waktu sedikit Pak ya. Mau curhat nih Pak. Iya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Apa nih mau diceritain nih? Ya Pak, gini Pak, saya tuh mau curhat. Sekarang kan saya kan diberi kepercayaan lagi oleh kepala sekolah, yaitu menjadi staf itu bagian kesiswaan di sekolah Pak ya. Nah, tahun lalu sih saya sudah, tapi sebenarnya tahun ini tuh saya tuh mau istirahat Pak, karena sebenarnya saya tuh berat Pak menerima amanah ini, karena saya itu repot Pak, lagi pula ialah diburu waktu, sudah itu kurangnya gimana Pak ya, kurang pembina eskul, karena kan kesiswaan itu kan programnya kan di eskul itu di ini Pak ya, tanggung jawabnya ini kesiswaan gitu loh Pak. Jadi saya tuh bingung, partner yang belum jadi partner yang baik gitu loh Pak. Sudah itu juga kurang kompak gitu loh. 1 tahun kemarin saja Pak, masing-masing eskul itu saya dulu harus menggerakkannya, sedangkan pembina eskulnya programnya aja itu berjalan dengan baik itu Pak, itu saya yang menggerakkan. Jadi aku tuh bingung Pak, cak manu lah Pak yo. Saya ingin semua program saya, kegiatan saya itu berjalan dengan lancar dan bisa dipertanggungjawabkan nanti dengan pihak sekolah Pak. Oke. Sekarang Ibu Santi itu udah jadi staf wakil siswaan Bu ya? Iya, alhamdulillah. Ya, nah jadi tadi Ibu bilang tadi bahwa Ibu itu pengen semua program-program kegiatan Ibu itu dapat berjalan lancar dan juga dapat dipertanggungjawabkan Bu ya? Iya, seperti itu Pak, benar. Oke. Nah, jadi kan obrolan kita ini Bu nggak panjang Bu ya, karena kita kan pendek waktunya untuk ngobrol di sini, karena biasanya itu waktunya cuma sedikit di sini. Iya Nah, Pak. yang ingin Ibu Santi dapatkan dari percakapan kita ini apa ya Bu ya? Jadi di akhir percakapan kita ini nanti Pak, saya itu pengennya bisa menjadi partner yang baik untuk pembina eskul yang ada di sekolah itu Pak, yang kompak juga, kompak dengan teman-teman, karena pembina eskul itu harusnya memang menjadi partner yang baik untuk dengan kesiswaan, supaya program kesiswaan saya ini berjalan dengan lancar dan bisa dipertanggungjawabkan gitu Pak. Oke, jadi Ibu itu pengen memiliki partner yang kompak gitu Bu ya, jadi pengen semua itu pembinanya yang kompak, terus juga kegiatan juga berjalan dengan baik begitu ya Bu ya? Iya Pak, benar. Oke, nah menurut Ibu Santi nih Bu ya, menurut Ibu itu pengen partner yang seperti apa gitu Bu, dan kompak itu kayak gimana sih? Ya, kompak itu kan apabila ada suatu kegiatan, semua yang terlibat itu kan Pak dapat bekerja sama yang baik, berkomunikasi yang baik, ya kan? Jika ada kesulitan bisa diselesaikan atau dikerjakan tugasnya sama-sama. Ya. Bukan Pak, sedangkan partner yang baik itu tuh gimana ya Pak, yang bisa kerjasama dalam suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan yang disepakati Pak. Menurut aku seperti itu Pak. Oke, jadi kalau kita ambil dari kata-kata Ibu tadi, kompak itu partnernya itu harus bisa bekerja sama Bu ya, komunikasi yang baik, saling tolong menolong juga Bu ya. Iya Pak. Nah Bu Santi, idealnya kan seperti itu Bu ya, idealnya Ibu tuh pengennya seperti itu. Tadi Ibu tadi juga bilang sebelumnya itu, kemarin itu juga tim eskul itu ada yang Ibu yang menggerakkan Ibu ya? Iya Pak, benar. Bisa diceritakan nggak Bu lebih lanjut seperti apa sih? Tidak
waktunya di tahun yang lalu itu? Iya Pak, tahun kemarin itu kan saya sebenarnya sudah jadi kesiswaan Pak ya. Nah setiap ada kegiatan eskul yang misalnya eskul yang ada buat proposal itu kan Pak. Nah itu saya yang buat. Sudah itu kalau untuk program juga saya tanyain program banyak alasannya. Iya Bu, alasannya pokoknya banyak alasannya itu Pak ya. Setiap kegiatan mereka tidak datang sekolah. Pak rapat pun juga seperti itu dari sekian eskul. Memang sih ada, nggak semuanya. Itu banyaklah yang nggak ikut daripada yang ikut gitu Pak. Nah di sini tuh saya tuh sebagai staf merasa tidak dihargai Pak. Saya juga bahkan ada juga yang bilang saya ini ingin menguasai ataupun saya tuh ingin mengerjakan sendiri, padahal tidak Pak gitu. Padahal saya itu selalu berkoordinasi dengan mereka, hanya saja mereka yang selalu menunda-nunda, menyepelekan gitu Pak. Nah terus ketika keadaan seperti itu kan Bu ya, jadi gimana menyikapinya waktu itu? Waktu itu ya saya ya mengerjakan tugas saya gitu kan. Saya bertanggung jawab ya karena pekerjaan saya itu saya harus bertanggung jawabkan dengan sekolah gitu Pak. Tapi saya tidak sanggup lagi Pak menyelesaikan cukup 1 tahun ini Pak karena capek gitu Pak. Beda dengan 2 tahun yang lalu Pak. Waktu itu saya masih guru biasa. Itu saya menjadi pembina eskul waktu itu. Ya tadi Ibu bilang tadi 2 tahun ya, ada apa namanya, ada bedanya ya dengan 2 tahun yang lalu ya, itu pasti ya. Ada 2 tahun yang lalu. Nah bisa Ibu ceritain nggak Bu lebih lanjut itu ya gimana dia? Kalau saya dulu Pak ya sebagai pembina, karena saya dulu tuh sempat menjadi pembina eskul pramuka Pak ya sebelum ke kesiswaan itu saya aktif Pak. Saya dulu selalu aktif, baik pun latihan di luar maupun di dalam kelas saya aktif Pak. Sudah itu juga setiap ajaran baru ya Pak ya, saya itu selalu menyiapkan program saya. Jadi setiap kegiatan saya jelas kegiatannya gitu loh Pak. Ini programnya, ini proposalnya gitu loh Pak. Bahkan kalau ada eskul lain mengadakan kegiatan kayak PMR gitu Pak ya, saya melibatkan diri gitu loh, karena saya tuh nggak mau diem saja gitu loh Pak, karena saya sadar saya ada tanggung jawab waktu itu, bukan kesiswaan yang buatnya waktu itu. Oke. Nah pada saat itu juga Bu ada juga nggak pembina-pembina itu yang memang nggak melaksanakan tugas-tugasnya begitu itu, atau malas lah untuk tugasnya? Ada Pak, waktu itu tuh memang ada salah satu pembina eskul itu memang agak males urusan administrasi, jadi agak males buat program, buat ini apa proposal, itu memang ada Pak. Ada 2 orang waktu itu. Oke. Terus apa itu Bu waktu itu yang dilakukan Ibu oleh? Waktu itu yang saya lakukan ya selalu saya ingatkan Pak. Saya membantu, tetap saya bantu dan selalu saya ingatkan gitu Pak. Oke. Itu untuk kesiswaannya tahu nggak Bu? Gimana Pak? Kesiswaannya tahu nggak keadaan seperti itu dulu? Waktu itu Ya. saya sempet sih bilang waktu itu sama kesiswaan, tapi pada waktu itu katanya sudah diingatkan gitu Pak. Oke, sudah diingatkan Bu ya? Iya. Nah, kan sekarang Ibu udah jadi staf kesiswaan Ibu ya? Ya kan, artinya Ibu itu juga punya apa sih namanya itu, untuk mengingatkan mereka juga gitu Bu ya, mengingatkan mereka juga agar mereka bisa melaksanakan tugas-tugas mereka sesuai dengan tupoksinya. Nah, jika Ibu sekarang sudah menjadi staf, apa Ibu lakukan jika mereka masih mas-malasan seperti itu Bu? Apa yang Ibu lakukan? Yang saya lakukan, yang akan saya lakukan Pak, yang pertama ya saya tenang dulu gitu. Saya tenang dulu, sudah itu saya apa namanya tidak menerima sebelah pihak, artinya saya
mendengar laporan dari keduanya gitu loh Pak. Saya membuat catatan-catatan kecil gitu Pak ya. Sudah itu nanti saya akan melakukan pembinaan lebih lanjut lagi dengan cara berdiskusi di ruang yang kan ruang terbuka, artinya mungkin di ruang BK atau di ruang kesiswaan gitu Pak, untuk berdiskusi terhadap masalah yang ada yang dibuat itu. Oke, kira-kira itu Ibu akan melakukan rapat atau diskusi untuk membahas jika ada agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti apa? Kapan Bu kira-kira? Ini Pak, kurang lebih ya dalam minggu-minggu depan lah Pak, minggu depan mungkin, karena kan sekitar ini kan mau ada kegiatan di sekolah kan. Nah, jadi nanti sekaligus saya panggil untuk mengajarkan diskusi itu sambil rapat tentang kegiatan itu, Pak. Oh, oke. Jadi ada kegiatan nanti Bu ya? Iya. Kegiatan apa Bu boleh tahu? Ini Pak, kegiatan perayaan HUT RI kemerdekaan. HUT ini ya, HUT Indonesia ya? Iya Pak. Oke. Itu Ibu melaksanakan kegiatan itu kan pasti dengan pembinaan ekskul juga Bu ya. Nah, ada nggak Bu untuk yang membantu kegiatan Ibu nanti itu selain dari pembinaan ekskul itu? Sebenarnya ada sih, semuanya saya libatkan Pak ya. Ini kan sebenarnya bukan hanya program saya kesiswaan, tapi semuanya saya libatkan, itu di mana salah satunya OSIS. Pembina OSISnya sudah, itu yang pramuka juga saya libatkan di situ Pak, karena dari situlah saya mengajarkan siswa untuk kompak gitu Pak. Oke. Kira-kira ada lagi nggak Bu yang bisa bantu mungkin? Selain ada Pak, ini kami itu kan ada anak RPL gitu kan, jadi selain untuk membantu kegiatan itu, ada juga nanti yang membuat desain untuk kayak sertifikat gitu Pak ya, untuk tentang perlombaan ini. Oke, wah kayaknya persiapannya sudah matang ini Bu ya kayaknya ya. Semoga lancar ini kegiatannya nanti ya. Amin. Nah, jadi dari obrolan kita ini tadi nih Bu, apa yang kira-kira Ibu dapetin deh Bu? Mungkin ini Pak ya, dari ini Pak ya, apa ya, dari percakapan ini Pak ya. Ya, iya Bu. Bahwa saya itu dapat mengarahkan, atau saya itu dapat menerapkan kekompakan, sudah itu sesama partner gitu, melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan poksi dan kapasitasnya masing-masing, kayak apa itu namanya Pak, kayak OSIS gitu kan, dibagi bagi-bagiannya Pak, bagian ada yang dokumentasi, ada yang kayak gini gitu kan. Sudah itu juga Pak, dalam keanggotaannya itu dengan catatan tidak boleh males-malesan Pak dalam melaksanakan tugasnya gitu loh. Jika ada berarti harus saya tindak lanjuti, karena ini berkolaborasi kita Pak ya kan, antara anak OSIS, anak pramuka gitu kan, sesuai dengan masing-masing poksinya. Karena untuk penyambutan HUT RI ini kan demokrasi Pak, jadi perlombaannya pun ada yang tentang kepramukaannya juga gitu Pak. Juga pembina pramukanya itu yang saya libatkan gitu Pak. Oke, kayaknya mantap sekali itu Bu, banyak sekali ya bantu Ibu nanti ya untuk kegiatan ini ya. Ya keren sekali nih Bu. Kira-kira nih kapan Ibu akan koordinir ya Bu? Nanti Pak ya, saya itu takut Pak sebenarnya ganggu waktu Bapak, tapi nanti setelah kegiatan ini berlangsung Pak, nanti saya undang Bapak lah sambil minum-minum kopi gitu Pak, jadi tahu hasil dari percakapan kita ini. Semoga ini mendapatkan hasil yang baik gitu Pak. Nanti saya ceritakan kelanjutannya dengan Bapak.
Oke. Nanti kita bisa ini ya, janjian lagi Iya, untuk Zoom iya, atau pertemuan. siap-siap Pak, mantap. Oke, Ibu, terima kasih, Ibu. Iya Pak, sama. Sampai jumpa lagi kita nanti ya. Oke, Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hadi, gimana kabarnya? Ya, Waalaikumsalam, Ibu. Alhamdulillah baik. Ibu gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Eh, ada apa nih Pak Hadi? Tumben nih nelpon ngajak Zoom meeting sore-sore, nggak seperti biasanya. Ada apa kira-kira? Iya, ini Bu Santi. Mohon maaf, Bu, kalau ganggu waktu santainya. Iya, nggak apa-apa kok Pak. Mau ngobrolin masalah apa ini Pak? Iya, jadi gini, Bu. Sekarang kan saya diangkat menjadi ketua tim IT ini di sekolah. Ya, Nah, gimana sih caranya agar bisa mengkoordinir anggota tim kerja itu agar semua kegiatan yang sudah di program itu berjalan dengan baik, terus juga saya ingin itu kegiatan itu lancar aja gitu, Bu. oh baik. Jadi Pak Hadi ini sekarang sudah jadi ketua ya? Iya, Bu. Nah, ketua tim IT ya Pak ya di Ya. sekolah. Nah, bagaimana mengkoordinir anggota tim agar semua program berjalan dengan baik? Seperti itu ya Pak Hadi ya? Iya, betul, Bu. Baik, Pak Hadi, karena ini percakapan kita ini nggak terlalu memakan waktu yang lama, karena mungkin apa yang ingin dapat Pak sampaikan di akhir percakapan kita nanti, karena waktunya nggak banyak, mungkin sibuk Pak Hadi. Iya, Bu. Jadi saya inginnya nanti dari percakapan ini, saya ingin nanti dapat mengarahkan anggota tim IT saya itu agar dapat selalu kompak dan menjalankan semua program kegiatan dengan lancar seperti itu, Bu. Kan anggota tim agar selalu kompak dan agar semua program kegiatan berjalan dengan baik, seperti itu ya Pak? Iya, betul, Bu. Oke, kompak yang diinginkan Pak Hadi itu yang seperti apa sih Pak? Iya, kompak itu kalau menurut saya itu ya seperti apabila ada kegiatan gitu ya, semua anggota itu dapat bekerja sama, terus berkomunikasi dengan baik. Kemudian jika ada satu anggota yang kesulitan mengerjakan tugasnya, temannya lain itu membantu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Karena tahun lalu tim IT kami ini tidak kompak, Bu. Teman-temannya lain banyak yang tidak mengerjakan program-program yang sudah saya buat gitu. Oh, jadi kompak itu menurut Pak Hadi bekerja sama gitu dan berkomunikasi dengan baik serta saling tolong menolong ya Pak ya. Iya, betul, Bu. Nah, Pak Hadi, idealnya seperti itu ya Pak ya. Pak Hadi tadi bilang tahun lalu tim IT-nya kurang kompak. Ya. Bisa diceritakan lebih lanjut seperti apa itu Pak ketidakkompakan? Ya, jadi waktu itu ketua kami ini jarang sekali itu Pak Bu mengajak rapat pertemuan untuk melakukan satu kegiatan. Nah, di sini teman-temannya lain tuh merasa ketuanya tidak terlalu peduli gitu loh, Bu. Jadi kenapa kami harus peduli gitu kan? Jadi mereka seperti itu. Jadi ya mereka bahwa pekerja itu ya tidak terlalu penting lah. Padahal dengan adanya tim IT ini, Bu, salah satu wadah juga sih untuk ajang kami untuk mempromosikan kegiatan kita sekolah ke masyarakat umum juga gitu. Oh, terus pada saat itu apa yang Pak Hadi lakukan? Kalau dulu itu saya tetap melakukan pekerjaan saya, Bu, tetap saya lakukan itu sesuai dengan tupoksi saya. Tapi saya merasa kemudian itu nggak sanggup gitu loh, Bu. Saya kewalahan. Karena anggota lainnya juga tidak bekerja secara sepenuhnya gitu loh. Jadi kayaknya saya sendirian gitu yang kerja ya. Tapi mereka kemana gitu kan. Bahkan saya juga melakukan tugas-tugas mereka gitu loh. Pokoknya tahun lalu itu menurut saya kacau sekali, Bu. Sangat berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya.
di mana kami semuanya kompak dan saling peduli. Oh, baik. Tadi Pak Hadi bilang, kata Pak Hadi beberapa tahun yang lalu timnya kompak. Bisa Pak Hadi ceritakan lebih lanjut atau lebih detailnya gimana Pak? Ya, jadi beberapa tahun yang lalu tim kami ini kompak dan solid Bu. Karena ketua tim IT kami itu selalu mengarahkan kami dan melakukan rapat pertemuan. Kemudian kegiatan dimulai, serta membagi tugas-tugas masing-masing setiap kelompok itu sesuai dengan tupoksinya. Dan kemudian kami melakukan kesepakatan juga Bu, bahwa buat tim kita ini seperti keluarga dan harus saling tolong-menolong juga. Jika ada anggota yang kesulitan dalam mengerjakan tugas ya harus tolong juga gitu, jangan didiemin aja. Baik. Nah, pada saat itu ada tidak Pak? Mungkin salah satu atau bagian dari tim itu yang males-malesan atau nggak mau kerja atau gimana gitu? Yang males-malesan lah. Ada sih Bu, ada satu orang yang masih males-malesan, cuma ya tugasnya masih bisa di-backup. Hanya saja anggota yang lain tuh merasa kesel aja sama dia ini. Oh, terus yang dilakukan Pak Hadi terhadap dia waktu itu apa? Waktu itu saya mengingatkan kesepakatan yang telah kami buat itu, yang sudah kami sepakati itu ke sama anggota tim itu tadi. Kemudian saya laporkan untuk pada ketua tim IT. Jadi saya itu mengingatkan dia bahwa kita tuh sepakatannya apa sih dulu. Nah kemudian saya laporin deh ke tim IT biar ketua tim IT-nya yang ngurusin anggota. Bapak tahu yang dilakukan terhadap anggota yang bermasalah waktu itu? Tahu Bu, tahu. Karena saya juga menyaksikan juga ketika tim IT itu dipanggil dan mereka melakukan diskusi gitu loh Bu. Jadi ketuanya itu menanyakan apa yang menjadi hambatan atau apa yang menyebabkan dia itu malas untuk mengerjakan tugas-tugasnya begitu. Nah, Pak Hadi, sekarang kan Pak Hadi kan sudah jadi ketua tuh, ya kan? Nah, jika situasi saat ini terjadi pada anggota tim Pak Hadi, kira-kira bagaimana Pak Hadi menanggapinya, menyikapinya? Saya akan berusaha seperti itu juga, seperti ketua tim itu yang dulu, bukan yang tahun kemarin. Saya berusaha tenang. Pertama itu saya tenang dulu, tenang. Kemudian saya akan membuat catatan itu, data semacam jurnal gitu ya. Jadi jurnal semacam kayak jurnal sikap itu, saya tulis semua nama-nama kita. Kemudian saya tulis nih, mereka tuh malas nggak, ngerjain nggak, gitu kan. Nah, kemudian jika ada yang masuk juga, saya panggil tuh anggotanya yang bermasalah. Saya panggil untuk diajak diskusi. Kelihatan apa sih penyebabnya. Intinya sih saya diskusi juga. Oh, baik Pak Hadi. Dalam waktu dekat ini, apa ada cara yang akan dilakukan Bapak di sekolah? Ya ada Bu. Jadi dalam waktu dekat ini 2 hari lagi tuh kami akan mengadakan pensi Bu ya. Nah, sebagai tim IT diminta untuk mendokumentasikan setiap kegiatan itu dalam bentuk foto-foto dan juga video-video gitu ya. Nah, persiapan apa yang dilakukan Pak Hadi agar kegiatan tersebut bisa terlaksana dengan baik sesuai harapan Pak Hadi? Ya, jadi saya itu akan ngajak rapat terlebih dahulu Bu, terkait kegiatan yang akan dilakukan di acara pensi itu. Kemudian saya bagi-bagi tugas dan memberi pengertian bahwa jika anggota kita ada yang mungkin tidak bekerja nanti karena kita nggak tahu nanti ke depan seperti apa nih, pasti ada juga yang bakal malas juga ini. Jadi saya itu harus beri pengertian dulu bahwa kalau ada yang seperti itu nanti harus kita backup, harus kita tolong juga agar tidak terjadi kekacauan atau momen-momen yang miss yang kita lewatkan, kita dokumentasikan. Oke. Selain dari anggota tim IT Pak, apa ada yang membantu untuk kegiatan dokumentasinya? Mungkin saya akan berkolaborasi dengan pembina OSIS gitu Bu ya. Pembina OSIS untuk membantu saya mengkoordinir anggota-anggota OSIS di sekolah itu untuk membantu dokumentasi juga gitu. Ada lagi Pak, ada lagi nggak Pak yang mungkin bisa membantu Bapak agar kegiatan dokumentasi ini tetap lancar selain pembina OSIS?
Mungkin saya akan minta bantuan teman saya juga, Bu, yang ahli fotografi dan videografi yang berpengalaman itu, yang sangat berpengalaman dalam dunia itu, untuk memberi saran kepada saya dan anggota tim saya untuk pengambilan angle-angle yang bagus ketika dalam kegiatan dokumentasi pensi nanti, Bu, biar hasil juga maksimal. Wih, mantap kali nih Pak. Makin ahli nih nanti tim IT-nya Pak. Amin ya, Bu, semoga aja, Bu, semoga aja dengan ini anggota kami makin maksimal bagus kerjanya. Amin. Baik Pak. Pak Hadi, dari canggapan kita ini kira-kira apa yang didapat? Jadi dari percakapan ini dapat kesimpulan sih bahwa cara agar saya dapat mengarahkan anggota tim saya itu agar kompak dalam melaksanakan kegiatan itu saya harus membagi semua tupoksi kepada masing-masing anggota. Kemudian juga tidak membiarkan saja jika ada anggota yang males-malesan dalam melaksanakan tugasnya, Bu. Terus harus segera ditindaklanjuti. Kemudian saya juga kolaborasi juga dengan OSIS sekolah serta orang yang ahli dalam bidang fotografi dan bahkan dengan tim IT yang lebih pengalaman. Mantap sekali Pak. Nah Pak, kira-kira kapan nih akan dimulai untuk mengarahkan anggota-anggota Pak? Anggota Bapak dan lainnya itu? Ya, mungkin besok pagi, Bu. Besok pagi itu di sekolah saya akan kumpulkan semua mereka kecuali teman saya itu nanti aja teman saya itu. Pokoknya untuk yang di sekolah pembina OSIS, anggota OSIS dan juga untuk anggota tim IT-nya saya kumpulkan. Setelah Ibu cepat ini. Oh, oke Pak. Semoga lancar Pak ya kegiatannya ya. Oh ya Pak, kayaknya setelah acara nanti bolehlah saya tahu bagaimana hasil kegiatannya Pak. Pengen tahu kelanjutan cerita kita ini untuk kedepannya itu Pak. Ya, boleh Bu, boleh. Nanti kita bisa mungkin zoom lagi seperti ini Bu, atau nanti kita bisa mungkin bertemu gitu Bu ya, biar lebih seru ceritanya. Ya Pak ya, sambil ngopi, siap. Oke Pak Hadi, mungkin sampai di sini dulu Pak ya. Mungkin kita bisa lanjutkan pertemuan kita di lain waktu ya Pak ya. Ya. Karena waktunya nggak banyak, saya juga ini masih ada kerjaan Pak. Semoga lancar Pak ya kegiatannya Pak ya. Ya Ibu, ya. Ya Pak, sama-sama ya. Makasih ya Pak. Assalamualaikum. Salam.